Halo pencinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa. Pertarungan kali ini, Magnus Carlsen berhadapan dengan Hikaru Nakamura dalam ronde ke-7 Norway Chess. Kenapa pertarungan kali ini sangat menarik? Karena banyak langkah-langkah daripada Magnus Carlsen yang akrobatik. Banyak langkah-langkah daripada Magnus Carlsen yang brilian, bikin Hikaru Nakamura bingung. Bagaimana partai aslinya? Langsung saja ke pertandingannya. Pada pertandingan kali ini, Magnus megang buah putih, sementara Hikaru Nakamura pegang buah hitam. Magnus mulai dengan D4, dibalas dengan D5, Magnus C4, hitam C6. Yap, ini semacam gambit menteri ditolak ya. Gambit menteri decline. Kemudian putih kuda F3, hitam kuda F6, putih kuda C3, hitam pion kali pion, putih G3, hitam B5, putih gajah G2, hitam E6, putih rokade, hitam gajah B7, putih kuda E5. Yap, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari outpost yang sangat bagus sekali ya. Menurut saya kuda daripada Magnus ini sangat bagus sekali, sangat kuat sekali mengganggu pertahanan lawan. Kemudian Hikaru menteri C8, Magnus B3, Hikaru B4, dan langkah ini dianggap kurang tepat guys. Kita melihat evaluasi bar daripada Hikaru menurun ketika dia mendorong pion B4. Boom. Kemudian Magnus merespon dengan kuda ke A4. Langkah yang sangat bagus sekali ya. Ya, dengan pion yang didorong tadi itu ya kuda jadi punya tempat ya di A4. Kemudian hitam merespon dengan C3. Magnus A3. Hitam kuda D7. Magnus pion kali pion. Hitam gajah kali pion. Putih gajah A3. Hitam A5. Putih kuda kali C3. Boom ya. Ini menurut saya langkah yang sangat luar biasa daripada Magnus. Kenapa langkah ini luar biasa? Kalau misalnya nih ya ada yang mengatakan, kenapa gajah nggak makan kuda aja? Itu kan gratis ya. Kalau misalnya kita nih analisis ya, kita analisis ya, gajah makan kuda, maka ini akan ya menyulitkan pertahanan daripada hitam guys ya. Ya, kita perhatikan ya, kuda Magnus akan ke C4 ya. Kemudian kalau misalnya nih makan nih, nah ini kan bisa berabe guys ya. Ya, kita perhatikan ini sangat-sangat luar biasa ya langkah-langkah daripada Magnus nih. Wow. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan, bagaimana kalau misalnya gajah tidak makan benteng misalnya? Kalau misalnya katakanlah ya menteri geser misalnya, tetap aja guys kan sekuk ya. Misalnya raja geser ke sini, yep, ya semua nih posisinya akan serba salah guys ya. Makanya ya kita kembali, makanya Hikaru tahu langkah-langkah daripada Magnus ya. Menurut saya ini langkah sangat brilian ya, sangat luar biasa. Kemudian Hikaru merespon dengan langkah yang tidak terduga, yaitu Raja Rokade ya. Ya menurut saya ini langkah terbaik guys ya. Kalau nggak bakal bahaya kalau rajanya tidak Rokade. Kemudian Magnus gajah kali B4. Makan ya, pion kali gajah. Magnus kuda kali D4. Yep. Kuda
Hikaru disikat. Kemudian kuda kali kuda. Putih kuda A4. Ya, kembali Magnus menempatkan kudanya di A4, posisi yang sangat strategis sekali ya. Hitam gajah A6. Putih menteri D2. Hitam gajah B5. Putih benteng ke C1. Hitam benteng A6. Putih E3. Hitam menteri A8. Putih benteng kali B4. Hitam kuda B6. Putih benteng C5. Hitam kuda D5. Yup, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir menteri. Kemudian Magnus melanjutkan dengan sesuai dengan arah stokis. Gajah pukul kuda. Makan. Putih benteng C1. Ini dianggap langkah yang inakurasi ya. Langkah yang kurang baik ya. Stokis menyarankan Magnus memundurkan menterinya ke D2 ya. Ini langkah terbaik daripada putih ya. Wajar ya. Magnus kan bukan robot guys. Oke, kita kembali. Kemudian hitam merespon dengan pion H5. Magnus H4, langsung taktis. Hitam benteng E8. Putih menteri C3. Hitam menteri C8. Putih kuda C5. Ini dianggap langkah yang kurang akurat ya. Langkah terbaik daripada Magnus ini menteri ke C2 ya. Kita kembali. Kemudian Hikaru merespon dengan benteng kali benteng, makan. Hitam G5. Putih pion kali pion. Hitam H4. Terus mendorong pionnya ya. Kemudian putih E4. Hitam pion kali pion. Putih benteng E1. Hitam menteri G4. Magnus menteri E3. Hitam pion kali pion. Putih pion kali pion, makan. Hitam raja G7. Putih raja G2. Hitam benteng H8. Ini dianggap langkah yang kurang akurat ya. Langkah terbaik daripada hitam pada posisi saat ini sesuai dengan arah stokis ya, harus menteri ke F3. Ini ya, menukarkan menteri, memaksa menukarkan menteri ya. Kemudian kita kembali ke partai aslinya. Putih merespon dengan menteri kali pion ya. Kemudian lagi-lagi Hikaru melakukan langkah yang blunder, yaitu menteri H3. Boom. Ini dia nggak langkah blunder ya. Dan ini yang bikin Hikaru kalah guys. Kalau kita perhatikan evaluasi barnya, kita perhatikan sini, sangat ya berpihak pada Magnus ya. Dan Magnus mengetahui hal tersebut ya. Ini langkah blunder. Magnus notice. Ya, sebentar lagi Hikaru akan kehilangan perwira. Kemudian Magnus raja ke F3. Hikaru sesuai dengan arahan stokis gajah ke F1. Putih raja F4. Ini juga dianggap langkah yang kurang akurat ya. Kemudian hitam menteri E5. Wow, luar biasa. Ini makin brutal lagi. Kenapa coba ya? Kenapa Hikaru ya tidak menjaga gajahnya? Harusnya langkah terbaik daripada hitam di sini ya, mengancam menteri ya. Kalau misalnya menterinya sekuk, rajanya bisa ke H7. Itu langkah terbaik daripada hitam ya. Oke, kita kembali. Nah, ketika Magnus
mengetahui Hikaru blunder ya, maka dia segera sekuk raja. Sekuk ya. Raja Hikaru melipir ke kegelapan, kemudian Magnus langsung sikat gajah Hikaru. Boom. Hikaru kehilangan satu perwira. Wow, luar biasa. Kemudian kita merespon dengan Menteri G2. Magnus menjawab dengan benteng A1. Dan ketika posisi seperti ini, Hikaru menyerah, guys. Kenapa Hikaru menyerah sih? Ya karena bentar lagi Hikaru akan checkmate, guys. Ya, bagaimana cara putih ya menskakmat hitam? Kalau misalnya kita menggunakan bantuan daripada Stockfish ya, ini pertarungannya sudah sudah kalah ya buat Hikaru, dan kita melanjutkan menggunakan Stockfish ya. Kalau misalnya Hikaru skuk raja misalnya menteri kedua, maka raja Magnus akan ke G4 misalnya ya. Kalau dibalas dengan pion ke F5 misalnya ya, raja Magnus bisa dipotong ya sama Magnus misalnya. Kemudian kalau misalnya skuk raja misalnya bisa dimakan. Kemudian kalau skuk raja disekak terus misalnya, raja Magnus akan ke atas terus ya, dan akan ditukarkan ya. Sekak, sekak. Kemudian kalau misalnya ini sangat enak sekali ya buat putih ya, guys. Sekak misalnya, kemudian raja kemudian dan skak matnya. Jadi sangat luar biasa ya pertarungan Magnus kali ini, walaupun kemarin dia kalah dengan menggebrak meja, kalah dari Gukes. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya Master Grab. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye bye.